Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi zawil huda wat tuqa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqan nabiyyul karim. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Nabi, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang kagak beri kita meribet-ribet nikmat, juta-juta rahmat Allah beri kepada kita, namun selah-selah nikmat yang Allah beri kepada kita inan ke likitnya tarumpa maksiat kepada Allah Subhanahu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selawat dan salam kita yang curahkan kepada Nabi kita yang berbandung, kepada pujaan hati seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi itu, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah, yang mana kekasihnya Allah telah berjuang sampai titik darah penghabisan. Untuk apa demikian? Untuk menyebarluaskan agama Islam. Dengan sampai manisnya sampai saat ini kita dapat merasakan bagaimana manisnya Islam yang Rasulullah perjuangkan untuk kita umat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Legetanya adalah tinggal legetanya ujung akhir zaman, di mana di akhir zamannya banyak teknologi yang begitu canggih, yaitu pada masa ini banyak fitnah yang bertebaran hingga legetanya saat ini le dah ada pinggir dumnala para pemuda, para pemudi yang mereka bermaksiat kepada Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab teknologi di akhir zaman. Na'udzubillah. Banyak sekarang pemuda mereka hanya lalai, terus lalai hanya bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak pernah mengingat bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama ini. Na'udzubillah. Begitu sedihnya Rasulullah melihat umat ini yang selalu bermaksiat, tidak pernah mengingatnya Rasulullah, tidak pernah berselawat kepada Rasulullah. Na'udzubillah. Begitu disayangkan. Maka demikianlah wahai saudara-saudaraku semuslim, sepatutnya kita para pemuda tahu bagaimana cara memilih teman supaya kita tidak selalu bermaksiat kepada Allah. Kita tahu semuanya. Adapun Rasulullah pernah mewasiat kepada kita menjadi teman yang bagaimana sehingga kita selalu beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah menyuruhkan kita mencari teman yang bagaimana. Maka kita ini selaku para pemuda sepantasnya untuk melihat teman itu yang lebih bagus. Mereka selalu bersalawat kepada Allah, mereka selalu selawat kepada Nabi, mereka selalu beribadah kepada Allah. Tanpa mereka, kita melihat seorang teman, kita mengingat kepada Allah, kita selalu ingat kepada Rasulullah. Itulah yang namanya teman yang paling baik. Kadang-kadang itu teman membosankan, gak ada lucunya, gak ada tawanya. Bahkan pada teman itu sebut dikatakan dingin banget. Yang seharusnya itulah teman yang membawa kita dari alam na'udzubillah hingga alam bisa bagaimana indahnya beribadah kepada Allah, indahnya kita selalu memuji Rasulullah. Alhamdulillah.
Kalau ada teman seperti ini, maka jangankan engkau tinggalkan. Kalau ada teman yang na'udzubillah, itulah yang harus kalian tinggalkan. Karena teman yang seperti itulah bisa menjerumuskan kalian kepada na'udzubillah, kepada neraka dan jahannam. Maka dalam hadis Nabi SAW pernah berada dalam hadis Bukhari, andai kata kalian ingin mencari teman, maka carilah yang seperti minyak wangi. Adapun kalian ingin berteman dengan orang yang seperti minyak wangi, orang yang selalu memakai minyak wangi, namun kita yang di samping akan terkena wangian tersebut. Sedangkan orang yang pandai berbuat besi, mereka kita yang akan jadi bahan bakarnya untuk membuat besi tersebut. Nauzubillah. Inilah teman yang nauzubillah. Tapi alhamdulillah, kita selalu melihat teman yang selalu mengajak kita kepada jalan yang begitu lurus untuk melihat masa depan yang lebih bagus, beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, zikir yang begitu teratur, membaca Ribdul Haddad, membaca Ribdul Alatos, wizid, adapun lain sebagainya hanya untuk memuji kepada Allah. Adapun kita selalu diajak oleh teman untuk hadir dalam majlisnya Rasulullah, membaca maulid yang begitu mengharukan di permukaan bumi ini, yaitu seperti maulid Simtud Durar, Diaul Lami, berjanji dan hal sebagainya. Itu adalah hal yang begitu agung di atas mungkin. Sebagaimana Allah bersabda dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yang bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat akan berselawat kepadanya Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka kita yang sempatasi bersalawatlah kepadanya. Kepadanya siapa? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salam sejahtera yang begitu bagus Allah ciptakan, yang begitu bagus Allah memuji sebagai pemujinya. Sedangkan kita umat hanya selalu bermaksiat kepada Allah. Selalu kita menganggap remeh perjuangan Rasulullah. Kita selalu tidak mengabaikan bagaimana sirah-sirahnya Rasulullah. Kita tak pernah menghiraukan, tidak pernah meneladani bagaimana kisahnya teladannya Rasulullah. Na'udzubillah. Maka sampai sekian dari ceramah singkat Al-Fakir, maka Allah menyuruhkan kita solat, tapi Allah tidak pernah melakukan solat. Allah menyuruhkan kita mengeluarkan zakat, Allah tidak pernah melakukan zakat. Allah menyuruhkan kita haji, Allah tidak pernah melakukan haji. Allah menyuruhkan kita berpuasa, tapi Allah tidak pernah menyuruhkan kita berpuasa. Tapi Allah menyuruhkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad, tapi Allah juga berselawat dan para malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka sungguh disayangkan kalau kita umat, kalau tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad, jangan harap syafaatnya Rasulullah. Jangan harap engkau akan masuk dalam surganya Allah, karena kita masuk dengan dalam surganya Allah dengan sebab syafaatnya Rasulullah, kekasihnya Allah. Tidak orang yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya selain Rasulullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.